Halo Sobat Linux, kembali lagi nih sama saya, Tux. Hari ini kita bakal ngebahas satu tool yang wajib banget dikuasai sama setiap sysadmin. Pernah nggak Sobat Linux lagi ngecek file log? Kaget nemu pemandangan yang kayak gini. Yap, bener banget. Satu file log aja ukurannya bisa bengkak sampai lebih dari 12 GB. Kebayangkan, bukannya lama, nyari masalahnya jadi susah banget. Nah, ini masalah yang sering banget terjadi. Tapi tenang, untungnya Linux udah punya solusi bawaan yang keren banget buat ngatasin ini. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas mulai dari kenapa log bengkak itu masalah, kenalan sama solusinya yaitu log rotate, terus kita bongkar cara kerjanya, lihat contoh konfigurasi langsung untuk Nginx, dan terakhir ada beberapa tips pro buat pengujian. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih file log yang super besar itu jadi masalah serius? Jelas banget ya, yang pertama itu makan space disk yang berharga. Tapi bukan cuma itu loh, file log segede gaban ini bisa bikin performa server menurun. Dan yang paling nyebelin, proses analisis atau troubleshooting jadi kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ampun deh. Nah, sekarang mari kita sambut pahlawan kita. Log rotate. Anggap aja log rotate ini kayak petugas kebersihan otomatis buat server kamu. Dia kerja di belakang layar, secara rutin merapikan, mengarsipkan, dan menjaga file-file log biar ukurannya tetap wajar dan terkendali. Jadi, gimana sih si log rotate ini melakukan keajaibannya? Yuk kita intip cara kerjanya. Log rotate ini biasanya dibangunin sekali sehari sama cron atau di sistem yang lebih baru pakai sistem di timer. Pas dia jalan, pertama-tama dia bakal baca konfigurasi utamanya di /etc/logrotate.conf. Abis itu, dia bakal ngecek aturan-aturan spesifik buat tiap layanan yang ada di dalam direktori /etc/logrotate.d. Biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat contoh di dunia nyata ya, gimana cara konfigurasi log rotate buat web server NGX. Oke, ini dia contoh file konfigurasinya, biasanya ada di /etc logrotate_d/nginx. Kelihatannya banyak ya, tapi tenang, kita bakal bedah satu persatu bagian pentingnya. Pertama, ada daily. Ini artinya log bakal dirotasi setiap hari. Bisa juga diganti jadi weekly atau monthly. Terus, rotate 10 ini artinya kita mau nyimpen 10 file log arsip. Jadi, pas file ke-11 dibuat, file yang paling lama bakal otomatis dihapus. Selanjutnya, soal kompresi. Opsi kompres ini penting banget buat ngirit space disk, karena file log lama bakal digizip. Nah, pasangannya, delay compress, ini pintar banget. Dia nunda kompresi sampai rotasi berikutnya. Jadi, log yang baru dirotasi kemarin masih gampang dibaca kalau kita tiba-tiba butuh ngecek sesuatu. Nah, dua opsi ini kayak jaring pengaman. Missing OK bakal bilang ke log rotate, santai aja kalau filenya nggak ada, jangan error ya. Terus notif empty mencegah log rotate bikin file arsip kosong yang nggak ada isinya. Efisien kan? Oke, ini bagian yang super krusial. Setelah log rotate mengarsipkan file log lama, kita harus kasih tahu Nginx buat mulai nulis di file yang baru. Nah, disinilah script post rotate ini beraksi. Perintah di dalamnya itu ngirim sinyal khusus ke Nginx, kayak ngasih kode. Hey, file log udah ganti nih, sekarang nulisnya di sini ya. Tanpa ini, Nginx bakal terus nyoba nulis ke file lama dan loggingnya bisa berhenti. Setelah kita atur konfigurasinya, gimana cara kita tahu kalau ini semua bakal jalan? Ya dites dong, jangan nunggu besok. Langkah pertama yang paling aman adalah pakai mode debug dengan flag -d. Perintah ini bakal ngejalanin simulasi, ngasih tahu kita apa aja yang bakal dilakuin sama log rotate, tapi tanpa mengubah satu file pun. Aman banget buat ngecek error. Kalau di mode debug udah kelihatan oke, baru kita paksa rotasinya pakai flag -f. Perintah ini bakal langsung ngejalanin proses rotasi saat itu juga, jadi kita bisa lihat langsung hasilnya. Dan buat bukti terakhir, kita bisa cek file statusnya. File ini nyatet kapan terakhir kali setiap log berhasil dirotasi. Jadi kita bisa pastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Jadi intinya jangan sampai deh log di server kamu dibiarin numpuk gitu aja. Manfaatin log rotate biar semuanya rapi dan terkelola dengan baik. Ini bakal nyelamatin kamu dari pusing di kemudian hari. Nah, sekarang coba deh Sobat Linux pikirin. Selain web server, service apa lagi di server kamu yang butuh pengelolaan log? Mungkin database atau mail server. Hampir semuanya butuh kan? Oke Sobat Linux, jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Terima kasih dan sampai jumpa.